Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Rifkiansaki dengan NIM 2510212043. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang pengembangan obat baru. Pertama-tama, OPB atau obat pengembangan baru itu apa sih? Jadi, OPB atau obat pengembangan baru adalah bahan obat yang sedang dikembangkan dan dibuat di Indonesia atau di luar negeri untuk digunakan dalam tahapan uji non-klinik dan atau uji klinik di Indonesia dengan tujuan mendapatkan izin edar di Indonesia. Jadi, tujuan utama dari pengembangan obat adalah untuk menghadirkan atau membawa senyawa baru dengan efek terapeutik yang terbukti ke pasar. Nah, kenapa sih obat baru itu penting? Nah, salah satu penyakit baru itu COVID-19. Jadi, obat baru itu diperlukan untuk mengobati gejala sekaligus mencegah penyebaran penyakit melalui vaksinasi, perkembangan bakteri dan jamur yang resisten terhadap obat, serta adanya kondisi yang sebelumnya tidak dapat diobati. Selain itu, terkadang bukan obat baru yang dibutuhkan, melainkan penggunaan baru dari obat yang sudah ada, perbedaan metabolisme pada pasien, serta kebutuhan obat dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya ada drug development process. Nah, di drug development process ini ada discovery and development atau bisa juga disebut research and development, ada preclinical research, lalu clinical research, lalu lanjut ke regulatory review, dan terakhir ke post-market safety monitoring. Nah, pada tahap discovery and development atau research and development ini, itu dimulai dengan menguji ribuan senyawa, namun hanya sebagian kecil yang menunjukkan potensi dan memerlukan studi lebih lanjut. Nah, pada tahap ini juga dikumpulkan informasi terkait absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, mekanisme kerja, dosis terbaik, efek samping, interaksi obat, serta efektivitas dibandingkan obat lain. Nah, selanjutnya ke preclinical research, di mana preclinical research ini dilakukan untuk menilai toksisitas dan efektivitas melalui uji in vitro di laboratorium dan in vivo pada organisme hidup dengan mengikuti Good Laboratory Practices atau GLP. Jadi, pada proses ini tuh untuk menguji keamanannya. Nah, selanjutnya ke clinical research. Nah, clinical research ini dilakukan pada manusia yang mencakup perancangan uji klinik seperti penentuan partisipan, jumlah sampel, durasi penelitian, kelompok kontrol, dosis, serta metode pengumpulan dan analisis data. Nah, sebelum uji klinik dimulai, pengembang obat harus mengajukan Investigational New Drug atau IND yang berisi data studi hewan, toksisitas, informasi manufaktur, protokol klinis, serta data penelitian sebelumnya. Nah, uji klinik itu atau clinical research ini memiliki 3 fase. Fase pertama yaitu untuk menguji keamanan dan menentukan dosis pada kelompok kecil. Fase 2 untuk menilai efektivitas dan keamanan pada kelompok yang lebih besar. Fase 3 untuk mengonfirmasi efektivitas serta membandingkan dengan terapi lain pada kelompok besar. Juga ada fase 4 yang merupakan post-market safety monitoring. Nah, setelah clinical research, lakukan regulatory review untuk menentukan apakah obat disetujui atau tidak. Nah, seperti contohnya dari FDA ini, jadi di sini tuh nanti tim FDA akan memeriksa data yang diajukan dan membuat keputusan untuk menyetujui atau tidak. Jika disetujui atau di-approve, obat bisa dilepas ke pemasaran. Nah, namun setelah melewati tahap regulatory review masih harus melewati tahap post-market safety monitoring, di mana proses ini dilakukan pemantauan keamanan pasca pemasaran karena keamanan obat dapat berkembang seiring waktu dan obat dapat ditarik jika terbukti berbahaya. Jadi misalkan saat sudah dilepaskan ke pasar ada laporan mengenai obat tersebut ini memiliki efek samping yang terlalu berat atau terlalu berbahaya. Jadi, tim FDA itu dapat menarik kembali obat tersebut. Nah, kalau di Indonesia, persetujuannya itu dilakukan oleh BPOM.
Nah, dalam prosesnya, pengembangan obat menghadapi berbagai tantangan, seperti tingkat kegagalan yang tinggi, toksisitas yang tidak terduga, kurangnya efektivitas, waktu yang lama, serta biaya yang tinggi. Nah, di mana keberhasilan pada tahap awal tidak selalu berhasil pada manusia. Tantangan pada uji klinik juga meliputi kesulitan merekrut pasien, kendala etika, variasi respon, serta keterlambatan regulasi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan berbagai strategi seperti validasi target yang lebih baik, uji coba berbasis biomarker, desain uji klinik adaptif, integrasi AI dan machine learning, serta penggunaan kembali obat. Nah, selain itu, tren yang berkembang dalam pengembangan obat meliputi pengobatan presisi, terapi gen dan sel, terapi mRNA, serta uji klinis digital. Sekian penjelasan materi tentang pengembangan obat baru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.